Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Meet me again, Mr. Eko Pramono. Today's lesson, we are going to talk about passive voice. Jadi, di meeting kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif dan bagaimana cara membentuknya? Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Oke. Sebelum masuk ke ciri kalimat pasif, kita lihat dulu ciri kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya is the person or things we talk about. Jadi di mana subjeknya atau sesuatu itu adalah hal yang kita bahas. When the subject does something, we use active voice. Jadi ketika subjek itu melakukan sesuatu, artinya kalimat itu adalah kalimat aktif. Subjeknya aktif melakukan sesuatu. Contohnya, people sell good luck flowers. People di sini sebagai subjek atau pelaku. Sell di situ adalah active verbs dan good luck flowers itu objek. Jadi kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan subjeknya di sini? Yang dilakukan adalah sell atau menjual. Objeknya tidak melakukan apa-apa. Jadi kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan sesuatu. Kita lanjut ke ciri dari kalimat pasif. Kalimat pasif ini bertolak belakang dari kalimat aktif. Kalau kalimat aktif tadi subjeknya melakukan sesuatu, maka kalimat pasif itu subjeknya tidak melakukan sesuatu. Nah, it is used when the subject is not the doer of the action. Jadi kalimat ini adalah kalimat di mana subjeknya tidak ngapa-ngapain. We put the receiver of an action as the subject. Jadi penerima aksi itu kita letakkan sebagai subjek. Oke, dan pelakunya kita letakkan sebagai objek. Ini contoh yang sama dengan kalimat aktif tadi. Good luck flowers are sold by people. Good luck flowers di sini sebagai subjek. Are sold itu kata kerjanya, by people itu objeknya. Di sini pelakunya atau orang yang melakukan sesuatu atau sesuatu yang melakukan aksi itu bukan subjeknya tapi objeknya. Good luck flowers dijual oleh orang. Jadi kebalikannya, contoh bahasa Indonesia seperti ini simpelnya. Saya makan apel. Saya makan apel, I eat apple. Di situ adalah kalimat aktif karena saya melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Saya makan. Sedangkan kalimat pasif kebalikan dari kalimat aktif tadi. Apel dimakan saya. Apple is eaten by me. Jadi kalimat pasif, kalimat di mana subjeknya tidak melakukan sebuah aksi. Oke. Selanjutnya, ini contohnya yang lain. Tom eats the cake. Kalimat aktif atau pasif. Tom eats the cakes termasuk kalimat aktif karena Tom melakukan sesuatu. Pasifnya adalah the cake is eaten by Tom. The cake is eaten by Tom. Kuenya dimakan oleh Tom. Oke. Tom di sini sebagai subjek, eats di situ sebagai kata kerja dan the cake sebagai objek. Sedangkan yang di bawahnya the cake ini sebagai subjek. Jadi objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian kata kerjanya berubah jadi kata kerja ketiga. Be plus verb 3. Kemudian subjek di kalimat
aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, hanya dibalik bentuknya kalimat aktif dan pasif. Oke, ini aktif, yang ini pasif. To be-nya nanti akan berbeda di tiap tenses. Jadi itu tadi kenapa pakai is, karena present simple yang dipakai di kalimat aktif. Di sini sudah ada bentuknya present simple, to be-nya am, is, are, mengikuti subjek. Kalau subjeknya I, maka to be-nya pasti am. Kalau subjeknya she, he, it, maka to be-nya pasti is, dan you, they, we, maka to be-nya pasti are. Ini untuk present perfect, ini untuk past simple, past perfect, dan future simple. Jadi seluruh bentuk tenses itu bisa berubah jadi kalimat pasif. Dengan catatan dia punya objek dan dia pakai kata kerja. Oke, let's review the verbs. Ini bentuk lengkapnya. Present simple tense, am, is, are, present continuous juga bisa diubah jadi pasif, perfect tense, dan segala macam di sini termasuk bentuk modals. Jadi semua tenses itu bisa berubah jadi pasif dengan catatan dia punya objek dan pakai kata kerja. Kalau pakai kata kerja aja tapi nggak punya objek, dia nggak bisa. Karena nggak semua kata kerja bisa berubah jadi kalimat pasif. Oke, the forms. Contohnya, how to forms active voice into passive. Kita lihat di sini, contoh active itu kalimatnya collect, maka ketika berubah jadi pasif, dia harus ditambah to be, dan kata collect di sini berubah jadi kata kerja ketiga. Oke, is atau are, ngikut subjek. Collect, maka berubah jadi collected. Is collected or are collected. Performs, oke, decorate, light, sweep, and burns. Semua contohnya di sini. Oke, practice. This is still example about passive, active into passive. People eat mooncakes at Mid-Autumn Festival. Berubah jadi pasif. Subjek di kalimat aktif berubah jadi objek di kalimat pasif. Mooncakes dan objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Mooncakes are eaten. Kata eat di sini kata kerja berubah jadi kata kerja ketiga ditambah be. Kenapa be-nya are? Karena kata mooncakes di sini jamak, maka bentuknya are. Mooncakes are eaten by people at Mid-Autumn Festival. Yang perlu diperhatikan itu susunan subjek, kata kerja, dan objek. Kalau kalimat pasif, objek, kata kerja, baru subjek. Dia dibalik. Oke. People sweep graves with brooms at Qingming Festival. Ini bentuk aktif atau pasif. Ini bentuk aktif karena subjeknya melakukan sesuatu, maka bentuk pasifnya akan seperti ini. Graves are swept. Graves, objek di kalimat aktif, berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Are swept, sweep-nya berubah jadi kata kerja ketiga ditambah to be. People with brooms, dengan sapu oleh orang-orang, berubah jadi objek di kalimat pasif. Oke, ini contoh yang lain. People light lanterns at Mid-Autumn Festival. Aktif, maka pasifnya akan seperti ini. Lanterns, light-nya berubah jadi kata kerja ketiga dan ditambah to be. Lanterns di sini jamak, maka to be-nya pakai are. By people jadi objek. Oke, game times ini bukan game tapi latihan. Jadi nanti ada 10 soal. Kalian ubah seluruh kalimat aktif yang ada di sini berubah menjadi pasif. Ini Mister permudah, semua bentuknya ada dalam present, simple present tense. Jadi nanti
Kalian tinggal ikuti to be di simple present tense. Tadi ada am, is, dan are. Sesuaikan sama subjeknya di kalimat aktif. Pasif, I mean. Di sini ada pilihan jawaban. Soal yang lain, people buy some flowers. Pasifnya akan seperti apa? Some flowers is both, or both, atau buy. Kalian pilih salah satu. Oke, ini juga. And enough for today's. Thank you for your time and attention. Sebelum Mr. tutup, Mr. review sedikit kalimat pasif. Itu bentuknya kalimat di mana subjeknya tidak melakukan sesuatu, di mana subjeknya yang diperlakukan sesuatu. Kalau kalimat aktif itu subjeknya yang melakukan, kalimat pasif itu objeknya. Jadi hanya dibalik. Saya makan apel. Apel dimakan saya. I eat apple. Apple is eaten by me. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan chat Mister secara langsung. Kalau ada saran dan kritik silahkan disampaikan. Kalau ada hal yang salah ketika Mister melakukan penyampaian, silahkan dikritik, apapun itu Mister akan terima. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.